Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alimil khabir, wassalatu wassalamu ala rasulih al-bashiril nadhir wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man ma'ahum bi ihsan wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ba'thi wal masir. Amma ba'du. Fa ya ikhwani wa akhwati, kita lanjutkan kajian kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, masih berbicara tentang sholat sebelum sholat Jumat. Maksudnya ini setelah ini ada bab sholat Jumat, tentang kekhusyuan dalam sholat. Bagaimana kita bisa menjadi khusyuk dalam sholat. Ada Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, wal ma'ani allati tatimmu biha hayatus sholati kasiratun. Al ma'ani kata bisa diartikan al awamil, faktor-faktor, penyebab-penyebab yang bisa menjadikan sholat kita hidup, maksudnya betul khosok sampurna. Tatimmu biha hayatus sholat kadintoh kasiratun, banyak. Minha diantaranya hudurul qalbi kama dzakarna, ampun disinggung masalah hudurul qalbi sebelum enggak dintoh. Wa ma'nahu, arti daripada hudurul qalbi, hadirnya hati kita, an yafruwal qalbu min ghairi ma huwa mulabisun lahu. Hendaklah hati kita itu kosong dari segala sesuatu yang mengganggu campur-campur. Jadi macam tong kasolat atau tak oleh kosong dari hal-hal syar'i yang ganggu. Wa sababu dzalik al-himmah. Penyebab itu adalah al-himmah atau al-azmul qawi, kemauan yang kuat. Contoh, jadi as-salat punya kemauan yang kuat, kosongkan semua yang mengganggu dalam hati, punya kemauan salat untuk melaksanakan salat. Fa innahu mata ahammaka amrun hadara qalbuka daruratan. Karena saungkuna lamun buat Arya beda hal-hal saya agak guban ahamak amrun perkara saya hadara qalbuka daruratan, hendaklah hadir segera darurat, segera hadir hatimu itu. Fala ilaja li ihdarihi illa sarful himmati ila sholati. Dan tidak ada obat untuk menghadirkan hati kecuali sarful himmah ila sholati, kecuali kita mengembalikan kekuatan, kemauan yang kuat untuk segera melaksanakan sholat. Langsung pada sebuah riwayat, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazaba amrun, langsung fasalla. Bila pun ada masalah apa, langsung ke sholat rakaat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini salat sunnah ini dalam tahu. Terus wansiraful himmah yaqwa wa yad'af bihasabi quwwatil imani bil akhirati wa ihtiqarid dunya. Ben kuatnya kemauan yang kuat kayak itu bisa menjadi lemah, menjadi kuat, yang kuatnya bisa lemah, jadi off, tergantung kekuatan iman kita seseorang terhadap akhirat, dan bagaimana kekuatan dia juga terhadap apa? Bagaimana dia menghinakan dunia, menganggap dunia kan hina lah kan, enak. Tapi di akhirat kuat gimana? Nah, tergantung. Bila lemah kan toh lemah juga. Nah, bila kuat juga. Famata ra'aita qalbaka la yahduru fis sholati. Lamun panjenengan tak ngolati atena panjenengan tak bisa hadir ke salat, fa'lam, maka kau ningat cak anna sababahu, sabab epon dhaful iman atau dhaful iman, karena lemahnya iman. Fajtahid fi taqwiyatihi, maka berusahalah sekuat mungkin untuk memperkuat keimanan. Contoh yang pertama di antara faktor kangku supaya salat kosong. Al-ma'na tsani, kedua, faktor kedua, at-tafahhum li ma'nal kalam. Nah, kan itu penting kan. Orang yang saat salat, nah,
harus memahami makna-makna apa yang dia baca. Kata at-tafahum li maknal kalam. Ini yang mulai dari takbir sampai minimal ini bacaan sholat, sampun kita laksanakan, mulai kita balik sampai umur sekian itu. Oning artinya oning pun atanya oning sampai assalamualaikum minimal kadin tombon. Nabi bacaan ayat-ayat Quran ba'dal Fatihah. Itu kan macam-macam banyak pilihan ayat surat banyak. Tapi seperti Al-Fatihah, Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi ila akhir doa. Waktu sujud, duduk antara dua sujud, kan tahu memahami apa yang dia baca. Fa innahu amrun wara'a huduri qalb, karena perkara itu juga akan menambah hadirnya hati kita. Ampun kita bahas juga di pertemuan sebelum Kak Dinto. Li'annahu rubbama kana al-qalbu hadiran ma'al lafzi dunal makna. Mungkin merasa hatinya hadir datang, tapi maos yang dibaca dunal makna, tanpa mengerti artinya, tak tahu dak makna pun. Fayambawi sarfu dhihni ila idrakil makna bidaf'il khawatiri asyaghilati wa qat'i mawaddiha. Maka sepantasnya orang yang sholat harus pikiran kalian itu harus dialihkan dengan apa? Supaya oning idrakil makna. Kenapa saya baca? Kalau bicara bidaf'il khawatir asyagilah, dengan menghilangkan juga semua suara hati, kata-kata hati seaganggu kalian itu sib asyagilah, sib aganggu manapun. Waqat imawadiyah, dan memutus semua yang hal-hal yang menyebabkan kenapa hak hati tak hadir. Fa innal mawaddah idza lam tanqati lam tansarif al khawatiru anha. Lah hal-hal yang aganggu kan itu asalnya lebih tak diputus oleh kita sebelum sholat, terus cekan sholat al khawat lam tansarif, terus pikiran ulang kenapa saya pikir ini tak fokus ke sholat. Terus wal mawaddu berdua, al mawaddu artinya bahan. Jadi asal makna bahan madah. Maksudnya saya bisa ganggu dua macam. Imma zahiratun, kata yang pertama, wa imma batinatun. Saya makna zahir apa? Saya nampak kan, Pak. Ma yashghalu sam'a wal basar. Hal-hal yang mengganggu pendengaran dan pandangan kita dalam sholat. Bodoh musik, kan? Orang bodoh nikah, macam-macam aganggu. Al-basar yang kita lihat di hadapan kita. Kayak saya zahira ini, zahira. Bada saya tahu mencerita, bergantung negara fakta ini. Saya sukses salah seorang imam ben raisu sunah Romain itu sampai molar kan. Jadi di rumahnya tidak pernah dengar musik, tak ondeng nyetel musik, ngidi musik masjid dari HP, ya molar. Sampai mak kebu sengkok tak tahu ngidi musik ni bengkong malah ngidi musik ke masjid. Nah, Kak Dito makanya menabi benda hal-hal yang mengganggu ketika HP harus diputuskan sebelum sholat. Di silent jimin. Menabi lah terpaksa amun kontut cek torot kecuali jauh habis. Namun budaya ada kontut bukan mancing kontut pada ada boleh tak betal sholat datang daripada ganggu jamaah kafi kisah masjid. Kan itu saya dohirah. Dikit pada keterangan lebih lengkap boleh. Wa imma batinah. Nah, kata gangguan saya mengganggu kata batinah. Tak nampak, abstrak. Wa hiya asyaddu, dan ini yang lebih berat. Justru kan itu lebih berat. Kaman tasya'abat bihil humumu fi awdiyatid dunya. Para orang yang ahli pikiran macam-macam dalam urusan dunia. Nah, lembah-lembah dunia, di dunia lewat. Fa innahu la yanhasir fikruhu fi fannin wahid. Dalam hal kadin toh tak kun setong. Mun saya bos mungkin ya ada tenggulah. Ingki. Mun saya dengarkan mungkin yang dekat-dekat yang kita dengar. Tapi menurut urusan itu toh gumpon akacangka mangka di mana. Ingki. Walam yunihi. Nah, waddul basar tak cukup menurut urusan kadin toh kun cukup dengan medem. Mun bade saya ada nama medem bisa. Bade saya ganggu medem.
Okay. Tapi solat kalau belum betul untuk makroh apa lagi? Makroh kan. Jadi saya tepat solat tak oleh betul. Sampai sujud pun tak oleh betul. Selama solat. Kayak itu saya fokus. Okay. Menjadi betul untuk makroh. Hanya sebagian orang mengatakan kecuali kalau seseorang tak bisa kosok kecuali kutum-kutum. Tak apa-apa. Tapi asalnya pun hukum betul dalam solat makroh. Makroh harus dilihat. Fikih berketerangan lebih lengkap oleh. Terus li'anna ma waqa'a fil qalbi, sebab apa-apa saya berdenang ayat tengkulah kafin fil istighal, yang pun sibuk akan disibukkan betum apa apa pakun dia masuk urusan kan kan. Oh itu top ni kan semua mana orang betum pakun dia. Nah, wa ilaju dzalik, dan obat untuk itu. Nah, kenapa? In kanal mawad adz-dzahirah, kata bon. Contoh cara pengobatannya menangani sedohiro gila yang bisa dilihat atau bisa didengar itu kenapa? In kana min al-mawad adz-dzahirah, sahal senampak biqat ima yashqalu sam'a wal basar, dengan cara sudah yang mengganggu pendengar kita sudah sampai penampakan tadi sampai bacaan Al-Quran jangan sampai mengganggu orang sholat. Tak peringati betul. Maca Quran yang ngeranyi bener ke salat sunat tak kenging betul. Harus betul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muka sitar repot tapi repot. Apa mak di antara benarlah janganlah di antara kamu mengangkat suaranya. Nah, karena ada orang sholat. Para sahabat tidak sholat sunat kan itu. Dilarang sama Rasulullah. Mau Quran kan itu. Nah, boleh musik-musik kan itu lagu-lagu itu. Jadi terus kita lanjutkan. Wa huwa al-qurbu minal qiblah. Di antaranya yaitu apa? Al-qurbu minal qiblah, mendekatkan diri kepada kiblat. Mana pun apa? Yang ada di hadapan kita fokus ya dengan guna. Niki. Cuk punya cuk punya gambas kaman kok di mana? Loh, kan punya apa dikirim jadi bos. Tapi tak saya lurus. Terus minal qiblah. Wan nadru kana. Wan nadru ila maudhi sujudihi. Ngabas tempat sujud epon. Okay. Contoh saya tepat. Wal ihtirazu fi sholati minal mawadi al manqusah, menghindarkan diri waktu salat dari tempat-tempat semacam banyak al manqusah, kayak itu orang sebut okeran-okeran. Aku sayang khusus mengukir asalnya bergembar apa ini. Termasuk mana tak terganggu dengan gambar sajadah, jangan ku sajadah. Nikah mustaqbil tahun oleh sajadah ya. Boleh bantuan sajadah tak ada boleh. Tapi lah karena ini mulai bagus. Sampai imam lah buat sajadah ni. Boleh tapi imam selama kali sajadah rapi telok sama kan hilang. Kamu sajadah oleh yang dulu ada. Okay. Tapi lah karena sekarang tu lah kan lebih yang tak macam tak ngabus ni apa dengan ngabus dengan apa Ka'bah nama gambar Ka'bah. Ini kak perhatikan baik-baik beberapa angka dan pergi. Nikah dalil ekor malah lebih jelas bagaimana kita ketika solat. Orang yang saat solat yustahab, dianjurkan untuk melihat kepada tempat sujud. Ibnu Sirin meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuqallibu basarahu fi shalah. Yang sekarang tempor dulu tak dintoh sebenarnya turun ayat. Yang ayat saya bacakan boleh tak dintoh. Kata Rasulullah tak anu dak tempat sujud epon yuqallib. Terus apa? Fa nazalat al-ayah alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang dalam salatnya khusyuk. Contoh, fa ta'a ra'sahu. Akhirnya Rasulullah menundukkan kepala beliau. Contoh. Ini roh bayaki dalam epon. Terus kemudian ulama sepakat bahwasanya makruh mengangkat penglihatan. Menunjukkan itu bisa haram, tapi kalau itu sekarang itu saus lolos makruh. Kan harus kita sujud. Ini harus tetap sujud. Aisyah riwayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu as-salat di Ka'bah. Nabi as-salat di Ka'bah itu ke jihad manapun boleh. Kabar ke timur, ke raja, ke laut, ke laut, ke raja, berak laut, ke raja king, terserah bebas.
Tapi kenapa ke Bunda Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha? Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Ka'bah. Rasulullah masuk ke Ka'bah. Ma khalafa basaruhu mawdi'a sujudihi hatta kharaja minha. Rasulullah tak le tolian tapi loros dak tempat sujud epon. Ngolah tidak tempat sujud epon. Ma khalaf. Okey. Hatta kharaja minha sampai keluar dari Ka'bah. Ketika waktu salat sesolat melihat tempat sujud. Malah bersetong ulama dari ulama Hanabilah masalah kadito ini dari anak mazhab Hambali kan Imam Syarif bin Abdullah Al-Qadi Akabaki waktu mancing kan dapat beliau hendaklah melihat ke tempat sujud niki wa fir ruku'i ila maudhi'il qadamaini di antara dua kaki wa fis sujudi ila maudhi'i udhunihi ila maudhi anfihi wa fil qu'udi ila hijrihi. Jadi kan kalau mancing malah lebih jelas. Tapi kalau mancing dia pun sekali sering waktu mancing tidak tempat sujud. Waktu rukuk di antara dua kaki kelihatan. Nah, sangat bintok. Tidak boleh. Ketika sujud di hidung kita. Nah, ini. Ketika duduk tahiyat atau duduk antara dua sujud kakak dinta hijrah kan hijrah benih kan tempat sujud kan toh tebuin masyarakat itu berdiri juga kan terutama dak pendapat isyarat tangan kita melihat kepada isyarat tangan kita kan itu dari telepon di antaranya kata dalilah ini riwayat Abu Daud an Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza qa'ada fi tasyahhud adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila duduk untuk tasyahud wada'a kaffahu al-yusra ala fakhidihi yusra beliau meletakkan tangan ke kirinya di atas paha kiri ala fakhidihi yusra nah wa asyara bis sababah dan beliau memberi isyarat dengan jari telunjuk. La yujawizu basaruhu isyaratahu. Penglihatan beliau itu tidak melampaui isyaratnya. Maksudnya ngabas ke kantong ngolah dengan sekali. Ini. Berdasarkan riwayat menceritakan oleh Imam Hakim, nah, kata yarmi bi basarihi ilaiha. Yarmi bi basari Rasulullah melihat melemparkan pandangannya ilaiha ila sababah. Itu. Baik, kita lanjutkan. Wa an la yatruk indahu ma yushil hissahu. Ajak sampai sesuatu yang mengganggu kat itu. Nah, jangan tinggalkan, harus tinggalkan. Nah, fa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma shalla fi ambijaniyatin laha a'lamun nazaha. Isang tempo Nabi sallallahu alaihi wasallam kata salat ia tas kain engki sanya ma ambajaniyah. Bade saya nyebut lagi kain itu khamisah. Khamisah kan tadi. Yang Nabi khamisah itu yang terbuat dari sutra dicampur ludru, dicampur suf kan wool. Engki. Menabi ambijani ya kan toh kayaknya benih bahasa serapan kan ambijani kan toh lebih coba namun saatnya mahomi sokadin toh bermotif estong tempo Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh hadiah ini dari seorang sahabat namanya Abu Jahmin hanya mahomi sok yakin dengan sholat ternyata beliau terganggu dengan motifnya. Kuna motif benih bergembar, motif apa lain sendiri sama apa? Napa terus? Makon dan sahabat Rasulullah sahaja Arya kembali ke Abu Jahmin. Pah, sengkok minta ke Abu Jahmin. Kenapa? Engkau minta ambijaniyah. Wa'tuni bi ambijaniyah Abi Jahmin balik. Arya kembali khomisok itu kembali. Malah berdasarkan riwayat Rasulullah khomisok itu kan langsung alang-alang lebih saya Rasulullah.
Lebih bagus daripada ambijani ya. Nah, kalau saya, napa ada bener Rasulullah terus? Kuntu anzur ila alamiha. Sing kok ring abes kamotif-motif sebeden homis sok adin tolaka. Nah, wa ana fis salat. Dan saya dalam salat. Nah, fa akhafu an yaftinani. Sing kok kebotera ganggu kang salat. Setong riwayat di Abu Nabi, nah, fa innaha alhatni anifan fi salati. Arya khomisos engko beri Abu Jahmin arya agak ngutang salat dulu. Alhatni melalaikan sengkok ketika salat. Kantok sama kamu. Iki. Apa-apa mak Rasulullah minta korok. Nah, kan juga makna sop aja napa? Benih pas nolak iki langsung meminta borok. Saya polos, ambilnya itu polos, warnanya warna polos, tidak ada motif pun. Baik, kita lanjutkan. Kelak masalah dohir nanti. Wa in kana minal mawadil batinah. Kata apa cara nama Nabi Syekh ganggu kata urusan gila, urusan hati itu. Fa tariqu ilajihi an yarudda an-nafsa qahran ila ma yaqra'u fi sholati wa yashghaluha bihi an ghairihi. Caranya urusan hati kan itu. Nah, hendalah menolak keras, tolak langsung. Nah, hilangkan secara paksa kohron. Nah, ila ma yuqra fi shalah. Kenapa? Perhatikan apa yang dibaca ketika baik di salat itu. Nah, dan putuskan semua yang mengganggu hati. Wa yashghaluha bihi an ghairihi. Wa yasta'idda lidzalika qabla ad-dukhul. Bersiap-siap untuk hal itu mulai sebelum masuk salat. Bi an yaqdi asghalahu, dengan cara pamare urusan tepi sebelum salat, pamare urusan iki. Wa yajtahida fi tafriq qalbi, dan dia berusaha untuk mengkosongkan hatinya. Wa yujaddid ala nafsihi dzikral akhirah. Nah, mai enggak boleh dalam abad kata dia itu akan ingat akhirat. Wal qiyam baina yaday wa khatar al qiyam baina yadillahi azza wa jalla. Bagaimana seolah-olah kita menghadap Allah pagi hari kiamat. Nah, gitu. Wa haulil maqa, ketika pagi kehebatan ketika pada masyarakat itu. Fa illam taskun al afkar, mungkin tak bisa reda, tak bisa elang. Nah, pikiran kita untuk itu. Fal ya'lam, hendaklah dia tahu, hendaklah annahu innama yatafakkar fima ahammahu wastahahu. Berarti orang gila ki banyak saya pikir, tak lang elang. Ini fal yatruk tilka syahwat, maka tinggalkan semua itu, syahwat-syahwat dunia itu, keinginan dunia. Wal yaqta tilkal alaik, putus semua putusan itu sebisa mungkin. Nah, abri contoh bagaimana? Wa'lam annal illata mata tamakkanat la yanfa'uha illa ad-dawa'ul qawi. Penyakit, ketahuilah bahwasanya penyakit kalau sudah kuat menetap cekak tamakkanat, tak bisa bermanfaat kecuali obat sekuat bisa menghilangkan penyakit tersebut. Wal illatu idza qawiyat, bon penyakit lamun kuat jadabat penyakit itu maksudnya penyakit si ganggu dalam mati. Waktu salat mana bisa ganggu cek kuat do penyakit itu jadabat al musalli, nari oleh sak salat. Wajadabaha etaja bener betul empon saling tajo si ganggu najak semua musalli najak do dengan caranya gimana? Ila antang qadiyas salatu. Nah, fil mujadab ada tuh pikiran masa mulai dia mulai Allahu akbar saling tajo si ganggu do macara sampai pada assalamualaikum. Ya gendong. Wa masalu dzalik, perumpamaan itu seperti kama sali rajulin tahta syajaratin, pada ben orang laki tojuk ning ibabana juga kajuan. Arada an yaswa lahu fikru, dia itu menginginkan fikirannya juga jernih. Yuk tojuk istirahat. Wa kanat aswatul asafiri tusawwisu alaihi, sementara ekapungkan gelak banyak nok amunyi tusawwis alaihi aganggu, padahal dia ingin maunya menenangkan pikiran. Wa fi yadihi, nah ini tanah lah khosabatun yutayyiruha biha, ini tanah lah berdekacuk sebisa ngekeh manuk ngekeh bisa kan, bisa ngekeh, tapi kenapa? Fama yastakirru fikruhu, kan burung manon tenang bah, tenang baru kajuan
hatta ta'ud al-asafir. Boleh mano. Boleh mano. Sibuk boleh berbunyi mano. Tak tenang pikiran. Engki. Pas beda saya ngocak. Ini keren nah. Kata Imam Ghazali kan dari Asy'ariyuddin kan. Faqila lahu beda saya ngocak apa? Hada syai'un la yanqati. Tak kekal ambu akun terus. Datang boleh. Yakub datang boleh mano. Fa in aradta al-khalasa faqta as-sajar. Mun lakar tuntas ingin menghilangkan apa tidak ada gangguan manuk itu. Tumbangkan pohonnya. Perempuan fakadzalika syajaratus syahwah idza alat. Begitu juga keinginan seluruh dalam hati kau tu dokter solat maupun cek kuat ke wa tafawwaqat tengki awsanuha tengki ampun apa cabang-cabangnya antara cara tengki injadabat ilaiha al afkar macam pikiran masuk juga. Kajdidabil asafir, kajdidat asafir ilal asjar. Pada bermanuk gelak datang ke pungkaan kadintoh, wadzubabi ilal aqdar. Pada benlalak datang ke kotoran-kotoran. Fadahabal umrun nafisu fi daf'i ma la yandafi. Akhirnya kita menghabiskan waktu kita sesuatu yang sulit untuk dihilangkan. Wa sababu hadhihi syahwah. Penyebab kemauan ini, syahwat-syahwat atau keinginan-keinginan itu allati tujibu hadal afkar, yang menyebabkan pikiran macam-macam. Hubbud dunia, cinta dunia. Qila li Amir ibni Qais, ibnu Abdi Qais, yang salah seorang tabi'in, hal tuhaddisuka nafsuka fi syai'in min umurid dunia fi shalah. Katanya Aki Amir bin Abdi Qais kan tu. Pon apa panjenengan kadin tu bekta salat. Panjenengan cak-cakan saya panjenengan bicara sendiri-sendiri tentang urusan dunia, min umurid dunia fi sholati dalam salat. Faqala la an takhtalifal alsinatu fiyya ahabbu ilayya min an ajida hada. Masyaallah kan dari saking kos. Nah, cek saking ketika ditanyakan kok beda sana cek saking beda panah ya, al-asina kan to tombak-tombak jamak daripada sinan. Cek saya bertombak-tombak, ngejuk sengkok, itu lebih aku cintai daripada aku menemukan hal itu. Kan itu dari sekian kosong. Bagaimana dia berusaha untuk usul dalam solat. Terus bagian terakhir para muslim mulia. Naam. Wa'lam anna qat'a hubbid dunya 'anil qalbi amrun sa'bun. Ketahuilah bahwasanya untuk memutus cinta kita kepada dunia dari hati kita, contoh perkara si berat. Wa zawalahu bil kulliyah aziz. Secara total cek malah rada. Fal yaqil ijtihadu fil mumkin minhu. Wallahu muwaffiq wal mu'in. Maka berusahalah usaha kita semampu kita. Bagaimana cara untuk kita menghilangkan gangguan dari cinta dunia ini. Terus wasalis at-ta'zimu lillahi wal haibah. Ingki kadang tu ketika solat datangkan hadirkan dalam hati kita bahwasanya kita mengagungkan Allah, kita takut karena takut mengagungkan Allah. Wa dzalika yatawallat fi syai'aini. Ingki hal kadang tu bisa terjadi karena dua hal. Ingki abuwa dari dua hal, andi anak dari dua hal. Maksudnya yatawallat abudu. Pertama, ma'rifatu jalalillahi ta'ala wa 'azamatihi. Nah, kita sadar mengetahui betapa besar agungnya Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor dua, ma'rifatu haqaratin nafsi, yaitu kita mengetahui betapa hinanya diri kita ini. Fayatawallat minal ma'rifataini. Dari dua hal kadin tok, makrifat oning ngaoning keagungan Allah, menyadari keagungan Allah, menyadari hilangnya diri kita, bakal tumbuh dua hal, melahirkan dua hal. Faitawal minal ma'rifatain al istiqanatu wal khusyu. Ingki kadin toh khusyuk dan tunduk di hadapan Allah. Wallahu taala a'lam. Sekian para Rabu kajian kita pagi hari ini. Matur suwun, mohon maaf. Yang kita akhiri liqa kalaban kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.